Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Danipun para alimul ulama, para kiai, para sepuh, para sepuh, danipun utaminipun sahibul hajat, sahibul bait Bapak Kurniawan Muhammad, Bapak Andar, danipun para sepuh disebut ngrawuh. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Menika kita sami-sami tasyakuran walimatul khitan adik kita Azka. Mudah-mudahan insyaallah Azka dan kakaknya dapat dijadikan anak yang saleh insyaallah. Insyaallah membawa ilmu warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah, dan insyaallah bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Menika kula tausiah mboten tamu-tamu. Kalau tidak lama tapi kula nyuwun yang pertama jangan ada yang merokok dulu. Karena majlis maulid kalau ada yang merokok, Kanjeng Nabi tidak jadi rawuh. Saya kepingin Kanjeng Nabi rawuh ke rumah ini insyaallah. Nah, kula nyuwun pangapunten jangan merokok dulu. Yang kedua, hendaknya ya anteng rumakno, sing kersa anteng rumakke nganti rampung tak gunake utange lunas. Ora nek kakean utang kabeh. Nah niki kok niki kula mboten bahasa mboten abot-abot cerita mawon iki. Ada kejadian, ada satu kisah. Ini cerita tapi ada hikmahnya, bukan cerita dongeng kalau itu mboten. Di sini banyak hikmahnya. Pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Kalau niku setiap saya itu diajari sama ayah saya setiap mau ceramah suruh doa, ya Allah, apa yang pantas yang saya sampaikan di tempat ini. Kalau menurutnya gua mikir, ya harus tak omongin nasihat apa, yang teko campur-campur, tuh iya nih, tidak iya ibu-ibu ada, bapak-bapak juga ada. Wah, kalau ini temanya insyaallah ceritanya dongengnya komplit untuk semuanya insyaallah. Jadi di suatu daerah, yang wilayah Arab daerah kono-kono lah, niku ada satu orang pemuda miskin, marah. Nah setelah itu mau nikah, berarti yang apa cahno melarat. Ini Arab Rabi angel apa gampang? Angel, tapi nih cahno sugih nih Arab Rabi kebutaan, gitu apa gitu? Oh kadang-kadang ngomong niku nek sing ngelamar wongnya rada melarat. Bagaimana Bapak siap menerima lamaran saya? Aku tak suat istikharah sih ya. Istikharah, padahal Arab tolak. Tapi nek sing ngelamar wong sugih orang nganggo istikharah. Betul apa betul? Betul sing jawab katanya pengalaman ditolak Ibrahim. Ini pemuda miskin, pemuda miskin nggak mau nikah ya roh doa. Tapi saya pesan Bapak Ibu semuanya, kalau Anda punya putri dilamar, nggak usah mikir kaya miskin. Anda lihat sholatnya. Kalau sholatnya betul, hidupnya mesti barokah. Loh, anu sholatnya jani rapi, tapi lah duit barokah insyaallah. Barokah. Saya dulu nikah sama istri saya baru pulang dari pondok pesantren. Tangunya anak pondok punya duit berapa? Tapi alhamdulillah, ya kalian menurut makhluk yang ditaati. Alhamdulillah. Ya hidup ya seadanya waktu itu. Alhamdulillah barokah.
tahun berikutnya sudah bisa beli mobil. Loh, jadi jangan lihat kaya miskin. Yang namanya nikah itu buka pintu rezeki. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu fakir, Allah akan jadikan kamu itu kaya. Kaya yang muda-muda. Mudah-mudahnya antara belum usia nikah sama usia wis kaset nikah gitu. Yang belum nikah segera nikah. Habib saya nunggu mapan, jangan nunggu mapan, langsung nikah. Kalau kamu sudah mapan semuanya mau. Tapi kalau kamu belum mapan kamu nikah, hanya wanita soleh yang mau menerima kamu. Betul. Keplok-keplok. Apa siap? Oh. Lalu saya bilang ada apa tepuk tangan ini? Belum saya. Jadi gitu, yang pemuda tidak usah nunggu mapan. Bismillah, sudah punya kerjaan. Bismillah, beranikan diri untuk melak. Itulah Habib, nggak apa-apa. Berarti dia belum beruntung mendapatkan itu. Padahal sih melarat tidak apa-apa sepenting Pedi. Ada orang, saya lihat status orang baru. Saya punya teman buat status di medsos, biar miskin asal bahagia. Saya jawab, saya doakan semakin miskin biar semakin bahagia. Langsung diblokir. Jadi anak lain kan tujuannya biar miskin asal bahagia. Nah, tunggu nih, semoga semakin miskin biar semakin bahagia. Terus gimana? Biar miskin asal bahagia, kalau kaya tambah bahagia. Tapi kaya yang soleh, amin Allahumma. Jadi ada pemuda miskin, ngelamar, tolak, ngelamar. Kan biasa, orang miskin itu lah. Ngelamar, tolak. Pas mungkin hitungan bilang ngelamar yang ketujuh, pas moro sebenarnya pas rada hilang mungkin. Iya, baru itu mikir. Tapi kadung akhirnya nih itu nikah dapat sebulan 2 bulan, betul nggak punya duit. Ada pamit sama istrinya. Yuk, Pak, berarti tak merantau ya. Nanti saya insya Allah kembali ke sini. Sudah bawa rezeki yang banyak, biar kita bisa hidup normal kayak orang-orang lainnya. Kata istrinya, waduh mas, sebetulnya diriku berat berpisah dengan tambah lagi keluar begini. Biar agak lebih dikit ceritanya ya. Dan diriku berat berpisah denganmu, tapi tidak apa-apa, kamu berjuang untuk kita berdua. Nah, nyambut damai. Setahun yang pertama bisa beli unta 1. 5 tahun pertama bisa beli unta 1. Unta itu harganya unta sing apik lho ya. Yang bisa buat perjalanan keluar kota 200 kilo itu harganya 200 juta. Bukan unta-unta kebun binatang sih murah-murah teman-teman itu. 5 tahun kedua dapat unta lagi. Berarti untanya berapa? Sampai 20 tahun dapat 4 unta. 10 tahun tinggal dulu. Tapi siap, tidak mendua dia. Pulang 2 unta 4 wis cukup lah. Tigo nyambut damel rental unta wis cukup. Wis cukup. Baru mau jalan bawa 4 unta, ketemu sama 1 orang tua. Nah, mau kemana? Mau pulang Pak. Dari mana? Saya merantau Pak, 20 tahun, punya 4 unta, sekarang mau pulang. Saya kasih nasihat mau? Oh mau Pak, mau. Tapi 1 nasihat 1 unta. Mikir gini. Nah, kalau tak tompo nasihatnya, untaku hilang. 1 nasihat 1 untaku hilang sih. Kata bapak tua tadi, nasihat ini demi kebaikan kamu. Kamu mau? Alhamdulillah. Oh mau apa? Media. Teruslah. Kasih unta 1.
Ini untuk satu. Nah, nasihat ya. Ya. Eleng-eleng. Ya. Dah. Jangan suka ikut campur sesuatu yang bukan urusan kamu. Jangan suka ikut campur sesuatu yang bukan urusan kamu. Mana Pak? Nggih, sampun pun. Ya wis, yo entuk terus. Jenengan setunggal Pak, kula 3 Pak. Ada nasihat kedua ada. Gratis ya Pak? Enggak, unta 1 lagi. Aduh, separuh ini berarti ini. 10 tahun pekerjaan, saya nggak bawa apa-apa. Kata Bapak tadi, terserah kamu. Kalau kamu mau yang untung kamu. 1 unta, keluarkan lagi kalau kamu mau. Ya udah Pak, Pak. Gak boleh kasih dengan Pak. Apa nasihat yang kedua? Biasakan golek selamat. Biasakan golek. Kalau kamu tidur itu pilih tempat tidur yang aman. Jangan tempat tidur yang bawah. Biasanya kalau pengembara itu Pak, kalau mau tidur itu biasanya yang aman tuh dari tempat yang agak naik ke bukit. Jangan yang bawah. Biasa golek selamat. Benih turu golek panggon sini. Udah, cukup ya Pak ya. Nah, satu saya tadi kalau kamu mau. Waduh Pak, ini terakhir. Terserah kamu. Saya tuh kesian sama kamu. Kalau kamu mau, atau enggak? Ya wes, 1 unta lagi. Nasihat yang ketiga Pak, jadi ngeleng lagi. Jangan bertindak, jangan berucap, jangan berbuat ketika kamu lagi emosi. Kalau kamu lagi emosi, ojo ngomong, ojo ngelakoni apa nyingkiro. Udah. Ada lagi Pak, sisa 16 tenang kabeh iki Pak. Betul cukup. Berarti 20 tahun dia pulang bawa berapa unta? Tadinya tidak punya berapa? Tapi dia dapat berapa nasihat? 3. Tinggi loh. 15 tahun kerja dapat 3 nasihat. Jadi kan langsung itu 3 nasihat. Udah bayar unta karo apa iki? Akhirnya dan bukan perjalanan kan tidak kayak di sini Pak, tidak ada rest area dulu, padang pasir nanti pemukiman penduduk, nanti lewat lagi pada masa itu lewat ke satu kayak pemukiman penduduk, ada raja yang penduduk nanti ada rajanya gitu. Itu begitu masuk gerbang jalan di kanan kiri itu ada tombak ditaruh begini, di ujungnya ini kepalanya manusia. Sama ada bekas orang yang disebut sama orang digantung dan lain sebagainya. Dekat situ ada orang lebih jagongan saja. Dengan cara didengar berikut. Banyak, ya tak? Ini kita apa tak? Ayo, kita panggil. Orang semua sudah ada mau tidak terlalu. Ini cara awal berikut. Penasaran? Dia sudah penasaran. Jangan ikut campur sesuatu yang bukan urusan. Jadi, kata kok dan terus begitu dia dan di ujung sana tiba-tiba dicegat sama tentara kerajaan. Bapak dipanggil sama raja Pak. Apa salah saya? Pokoknya Bapak dipanggil harus menghadap sekarang kepada raja. Wah, raja nanya, dari mana? Dari merantau. Mau mana? Mau pulang.
Oh lewat sini kenapa? Jalannya cuma di sini Pak. Ya udah. Kamu tadi lihat macam-macam enggak di depan pintu masuk kerajaan? Pemukiman penduduk tadi itu. Lihat Pak. Kok nggak nanya? Kenapa nggak nanya? Ya saya dapat nasihat Pak. Apa nasihatnya? Jangan ikut campur sesuatu yang bukan urusan kamu Pak. Jadi saya nggak mau nanya. Betul, kamu bagus. Itu yang saya dulu eksekusi itu semua orang yang nanya. Karena kamu nggak nanya, hadiah buat kamu 100 ekor unta. Nah, tuh. Bejane apa rugi? Mula iki kan nasihat niku coba. Arani rugi sih. Niku malah tiang baru tak menjudulnya. Komentar seger tuh ya. Begitu. Nah, ini pelajaran penting. Kalau kita itu pengen hidupnya barokah, jangan suka ikut campur urusannya orang. Itu modal saya. Artis pegan. Kan gimana? Nah, apa mbak ikuti berita ini? Ini apa nggih? Aku mbak ikuti berita ini kadang ibu-ibu ini. Langsung gue Google. Mengapa dia bercerai? Metu berita, mapal bahan cerita, tanggone ribut, ngerembuk dan lain sebagainya. Jangan ikut campur sesuatu yang bukan urusan kamu. Ngurusi awake, aja ngurusi wong. Habib, saya lihat tetangga saya berbuat sesuatu yang kurang baik. Saya nasihatin boleh atau enggak? Nasihati boleh Pak, nasihati bukan ikut nasihat itu tandanya cinta. Tapi kalau ikut campur ikut merempuk, ikut ngomong artis dong, artis ini Jakarta pegatan jadi sampai gunung itu kok melu ribut. Untuk duit ya orang, untuk warisan ya orang. Artis ini mati kecelakaan, yang buat ditonton YouTube, mati lihat detik-detik sebelum kecelakaan. Jadi ngopo? Nah, biasakan jangan ikut campur sesuatu yang bukan urusan kita. Itu dulu itu yang suka ngerumpi gosip. Itu dulu ibu-ibu, saiki lanang wedok padha. Bapak-bapak ini jangan gosip kok ternyata. Apa betul Pak? Tentang gen kula ngoten, tentang mriki pabiye kata. Ki sami mawon. Jangan suka ikut campur sesuatu yang bukan urusan Pak, Bu. Ngapunten. Kalau ada orang berbuat zina 30 kali. Berbuat zina 30 kali terus jenengan dimami sholat karo wong iku. Jenengan kuasa iki. Ya rodok kita ora ya. Kan rodok mikir ngaten niku ta. Ini apa sih? Ngapunten Pak, Bu. Di kitab Ihya-nya Imam Ghazali disebutkan ngerasani kuwi luwih elek timbangi zina ping 30. Lha kok iso nggih Imam Ghazali iki sing sanjang 110. Karena orang kalau berbuat zina eling nek awake nglakoni dosa bisa tobat. Tapi nek wong kuwi gobi ngrasani elingi eleke wong liya ora eling eleke dari mana dia mau tobat? Wong mendem tobat, wonten. Kulino mendem tobat, ada kan? Kulino anu tadi berbuat zina tobat, ada ya? Kulino ngerasani tobat, nggak tahu tuh mau. Gitu apa nggih? Kenapa? Karena orang semakin dia ngerasani, semakin merasa dirinya orang itu. Mula pun betul saya ikut campur urusan wong liya, apa neh melu rasan. Tak kece?
Siap tobat rasa-rasaan? Barangnya saya nyaut. Moga-moga kabeh tak dengar itu tangi lunas. Nyaut kabeh tobat putan. Siap tobat rasa-rasaan? Insyaallah. Berarti aku wis kabeh ngrasani piye-piye istighfar sing akeh. Pak, jenengan mau nggak saya kasih resep? Insya Allah jenengan bisa nggak ngerasain lagi. Mau tahu resepnya? Jenengan buat perjanjian sama diri jenengan. Nek nganti aku ngerasanya aku pengen mocok kelolohan yang saya mau. Yakin orang mungkin ngerasain ini. Soalnya bayangnya kelolohan yang nah, itu nasihat yang baik. Dan lagi Pak. Malam dia mau tidur, lihat orang-orang tidur di bawah. Ya semapang, untuk unta satu, dari unta ini bener nih, satu-satu. Yang dinaiki satu, yang dibawa, yang dicangking. Akhirnya usahawan mapan itu. Udah sih aku apa namanya so? Ya wes Pak. Gak naik ke atas puntas 100 semua dari tempat yang agak tinggi gitu. Bangun mau subuhan kaget. Pengisoman itu wonten banjir. Semua yang tidur di bawah ada yang hartanya hilang, ternaknya mati, korban jiwa, korban luka-luka dan lain sebagainya. Ini ya Allah ngerti ya ngono, alhamdulillah. Untung aku bayar ontasi sigo itu nase. Nah, ini pelajarannya apa? Golek os. Dengan yang naik motor berasakan. Saking beriki, kalau berbuatan mana Jogja? Sari. Kalau Sari berapa kilo dari sini? Berapa kilo? Dan dengan berantakan numpak motor ke Wonosari itu berapa menit? Berapa jam ya? Berantakan. Ngawur. Atau nyantai, berapa menit? Nek gerajakan berapa menit? Kan nggak salah nih. Kalau nyantai 20 menit sampai setengah, berarti cuma terpaut 5 menit sebenarnya urusannya apa? Urusannya apa? Kesehatan, iso cek lek tabrakan lain sebab boleh selamat orang saya ngebut. Alon-alon asal itu prinsip dilakoni, aja mau di rumah kita, aja mau di damas satu kok lakon. Biasakan golek pakai helm angelnya apa tuh? Gampang kan? Pakai helm. Kemudian setelah itu dan naik motornya juga pelan. Golek selamat. Apalagi yang anak-anak muda. Saya dalam 2 hari terakhir ketemu anak muda ngetril ning dalan iki piro? Oh mikir gini, jadi akal ini basis ini akal, ya pun basis waktu. Dia gaya begitu, tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang aku, nganti kebablasan dalam sor lorong, teknologi apa itu nih? Ini apa gini? Nah kok goblok man? Apa tidak? Ada orang terjun dari atas gendang ke bawah demi buat orang lain ketawa. Goblok apa enggak? Astagfirullah ya Allah. Kok pasai man ngomongnya? Itu bayangkan ada orang terjun tinggi, dia remuk cuma buat orang lain ketawa. Nggak ada gunanya, sama ngebut, hati-hati, nggak usah ngebut-ngebutan, pakai helm yang normal gitu. Nanti ini kemarin kan ada virus ya betul.
Tolong mboten disi pangeran Pak. Cuma bentar lagi banyak model penyakit macam-macam. Sudah sunatullah di akhir zaman akan muncul berbagai macam penyakit. Biasakan hidup sehat. Dan kulino utut niatono mandek. Tekto niatono mandek, jangan tak niatono mandek. Kenapa? Biar hidupnya lebih. Dan ibu-ibu ini masak yang sederhana bu, nganggo bumbu tukuo. Ojo masak mau bondo kuah tok dikei mitin. Yang penting rasa enak, pentingkan kesehatan. Bapak-bapak ojo kulino jajan, ayo makan masakan istrinya sendiri. Ojo atau masak obib. Ambil atau niku ya wis ijalna. Iki apa? Blondone ijalna nggo sayur ben iso masak. Jadi pikir joki apa toh? Oh pikirane lho. Biasakan hidup sehat, yang biasakan hidupnya itu mulai diatur. Saya pernah ngisi pengajian Pak sama mahasiswa kedokteran UGM. Saya cari-cari referensi macam-macam dan saya sedang ngobrol sama mereka. Ternyata semua penyakit itu Pak 60% sebabnya karena pikiran, 30% karena makanan, 10% karena faktor keturunan. Terus jenengan niku nek kulino mikir sing abot-abot. Tanggane tuku motor anyar. Motor kondi. Kuwi alamat umur pendek. Loro-loro iki. Nah, bebani pikirannya mikir macam-macam. Urip kuwi nek iso sing los. Sesuk gen urusane. Aku klaim duwe utang, gampang disaur. Lha sing digo nyaur apa ora enek? Ya wis apa nek mbok pikir terus dadi enek. Ya ora sadure sasa mbok pikir terus nih. Donga marang Gusti. Nek jenengan ngono ngatah donga timbang jenengan pikir sudah lunas semuanya. Mung luwe yakin karo pikirane dhewe mboten pati yakin nek marang Gusti. Itu problemnya. Bapak Ibu semuanya, ini yang di sana ibu masih hidup ya? Masih. Bu, halo. Masih hidup? Bu, mau nanya boleh? Jenengan kalau sakit pusing Bu, minum obat dulu atau doa dulu? Nanya. Doa bukan maka bismillah bukan ya, tapi belajar dari Allah. Sembuhkan Allah. Doa dulu atau minum obat dulu? Pak, obat dulu atau doa? Bu, obat apa doa? Obat. Nanti Muhammad obatnya apa? Paramek. Nek paramek gak mari? Bodrek gak mari? Terus kata, ini katanya kok gandeng Muhammad kabeh Ane tidak mari kemudian pergi ke dokter tidak sembuh, profesor gitu profesor tidak sembuh, provokator tidak rampung akhirnya. Tapi jenengan terakhir juga profesor tidak sembuh lagi dulu, ya Allah sembuhkan ya Allah. Malaikat lo lewat nyaut, apa itu? Kudu nanti kita mulai awal Yukin dong marah Gusti. Kenapa betul? Yang nyembuhin sakit obat atau Allah? Allah. Buktinya banyak orang minum obat tidak sembuh, betul nggak? Ada orang tidak minum obat, apa yang nggak sembuh? Allah.
yakin loh marang Gusti Allah itu. Aman. Tadi, nasihat yang kedua, biasakan urip niku golek lah. Kalau Nabi Muhammad. Yang ketiga, akhirnya bapak ini telah bawa berapa tadi? Satu, tiga. Lindur kleru gitu. Nah, itu satu, kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, sampai rumahnya mau. Wah sudah, bayangnya Pak kangennya koyo piye Pak? 20. Akhirnya dia mau masuk ke rumah, ini dilihat istrinya tidur sama pria. Tekto nyaut baik. Diintip istrinya tidur sama pria. Pedang dibingkuk. Apa ini loro-loro. Begitu dia mau berbuat, jangan sampai terjadi. Dan tidak boleh berbuat sesuatu ketika dalam keadaan dan ditaruh akhirnya rumah wonten mas. Rasa wedi. Boy jenengan dugi guru nama Jawa insyaallah. Akhirnya setelah itu dia ke masjid, sampai ada di masjid dia tidur. Wekdal subuhan niku dibanguni, dia ambil air wudhu, lah kemudian jadi makmum. Imamnya anak muda. Masa bacaannya sampai kagum dia sama anak muda. Saya pernah ketemu anak muda baca Quran sebagus kamu. Kamu baca di mana? Alhamdulillah saya baca di sini sebagainya. Bapak dari mana? Oh saya dari merantau, saya sama mobil. Oh iya Pak, kejamu Pak. Ke rumah saya Pak ya. Diajak ke rumahnya anak muda tadi. Omaku. Loh, Jojo ini sing turu karo bojoku sing nek bengi. Begitu masuk rumah, oh ada tamu. Ibunya ngingok bengok. Loh, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Rangkul. Nah, ayo, dong rangkul saya. Kau nek begitu turu karo sapa? Ya sama ini anak kita. Kue pas ngomong, aku aku langsung ngomong. Lagi harus lahir umurnya 20 tahun. Oh alhamdulillah. Nah, coba dia tidak dapat nasihat. Anak Isa bodoh di mana ini? Padahal anak imam mas. Nah itulah pentingnya jangan bertindak. Saya iseng-iseng lihat Google. Saya ketik emosi berujung maut. Subhanallah, kasus-kasus. Wong kuwi paten-patenan, enek mau paten gara-gara apa? Rebutan korek. Itu niku paten-patenan. Tidak masuk akal, betul nggak? Nek rebutan wong wedok akeh. Muatan dari rebutan wong wedok itu banyak. Kasusnya paling banyak rebutan perempuan. Plus yang paling unik itu rebutan korek. Orang itu loh korek lagi. Rebutan korek. Ada satu lagi karena tersinggung salah paham. Jadi Anda bisa bayangkan nyowo, maaf nyawa dengan gaya kita ini kayak murah. Saya sengaja saya pengen tahu berita-berita. Itu cuma karena guyon, ada omongan sing tidak enak,
emosi, yang satunya ikut emosi, padan-padan di mana? Itu banyak kasus seperti itu. Ada saya cari keterangan, saya dapat keterangan dari para ulama, orang itu kalau emosi dimainkan sama setan kayak anak kecil main bola. Seakan-akan akal itu dicabut. Dia bisa berbuat yang ngawur-ngawur, yang tidak masuk akal, nanti akan dikembalikan lagi. Tinggalnya, jadi kan yang pas emosi, dengan bengok atau pasti keterangannya sebenarnya. Makanya kalau emosi biasakan. Nabi ngajari apa? Kalau kamu emosi duduk berdiri. Emosi mau berdiri, kamu duduk. Bisa emosi lagi, langsung pergi ambil air, Bu. Itu insya Allah bisa ganti emosi. Itu nasihat penting bagi kita. Yang pertama, tidak usah ikut campur. Yang kedua, korek selamat. Yang ketiga, jangan terbawa emosi. Terakhir, ibu tadi hebat ya. Ditinggal sendiri sama suaminya, bisa besarkan anak sampai anaknya jadi imam. Anak pulau kalian dengan anak itu bukan nikmat. Bu, saya ulang lagi, anak itu bukan nikmat. Punya anak itu bukan berarti dapat nikmat, dapat amanah. Karena nanti dikatakan orang-orang yang sudah memasuk surga bisa keseret ke neraka karena anak-anaknya. Ya saya tahu ya, anak yang jenengan senangi itu nanti bisa nyeret jenengan ke neraka. Ketika anak itu tidak pernah dididik. Habib, kalau pengajian, anakmu pengajian apa? Itu diminta pertanggungjawaban, bukan cuma anak. Habib, kalau sholat, anakmu sholat apa enggak? Diminta pertanggungjawaban. Ya, ayo jangan lengah didik anak, apalagi zaman sekarang. Pak, Bu, saya dapat informasi valid. Pengusaha-pengusaha internet, pengusaha HP, gadget lain sebagainya, itu melarang anaknya untuk punya HP seperti ini. Tidak boleh sama mereka. Kenapa? Karena itu merusak mentalnya anak. Ini saya duit internet loh Pak. Perusahaan internet yang top itu, yang kelas dunia, itu anaknya tidak ada yang pakai. Anak wong gunung itu lagi gede sithik itu kok nge HP. Panggiri uripe mau main game tok ra tau nang masjid. Berapa betul? Pengajian. Ini pengajian. Berapa banyak yang lagi main HP dan dengerin pengajian? Ini padahal di pengajian. Baik kalau di pengajian, coba. Tahu nggak? HP itu hati-hati. HP itu alat jenengan pakai. Terus jenengan sudah ketergantungan sama HP. Sampai pengajian itu jenengan sibuk memikir HP ini kok jenengan dipakai sama HP. Bukan jenengan pakai HP, jenengan dipakai sama HP. Akal itu juga diganti. Hati-hati, paling banyak kerusakan zaman sekarang di sini. Ulama yang ingatkan ini sebab fitnah yang luar biasa. Dengan tahu itu pertama kali muncul TV. Ini ku kata para romoya ini ku nangis, Pak, nangis. Orang iso bayangke pripun nasibe putra-putra wayahe sampai ini wis nang TV. Saya masih ingat dulu. Ada beberapa rumah itu sampai mengharamkan ada TV di rumahnya. Kenapa betul? Kita tuduh kiai Pak. Anak-anaknya jadi semuanya Pak. Insya Allah sekarang orang mau TV HP lebih banyak lagi fitnahnya. Saya tuh punya madrasah di rumah. Jadi kalau anak itu sudah ngaji matang, saya kirim ngaji di Pasuruan, pondoknya Habib Taufik. Ini Ramadan balik ngaji lagi sama saya. Ada satu anak, satu santri. Itu ketika mau pulang, itu dipeseni langsung sama Habib Taufik, sama gurunya.
Tidak boleh pegang HP selama Ramadan. Betul-betul tidak pegang HP, Pak, mau ngaji tak. Subhanallah, 1 bulan Pak Ramadan ngaji, bacaan kitab kuningan itu say. Jadi pintar anak itu. Muka itu jadi berubah, bercahaya. Percaya itu kerasa di hati, bukan kerasa di mata. Sebabnya sebulan tidak pakai. Ya mungkin bocah saya pikir kata orang ini petang-petang ya nyawang aurate wong wedok mendeli. Naudzubillah min. Makanya Pak Bu, saya ingatkan anak Anda itu amanat. Begitu anak Anda sudah kelihatan kecanduan HP, ambil HP-nya. Sebelum nanti Anda yang akan disusahkan. Lebih baik anak Anda nangis karena minta HP daripada nanti Anda nangis karena Anda diseret neraka. Naudzubillah min. Karena kurang perhatian dalam mendidik. Lihat, anak yang dididik akan jadi anak yang menggembirakan hati orang tua. Tapi anak yang tidak dididik, lihat aja, anak itu akan jadi musuh daripada orang tuanya sendiri. Gak usah nunggu nanti di akhirat, Pak, di dunia sudah terasa orang tua yang diganyang sama anaknya. Alhamdulillah, ya. Kalau hati-hatinya, atau berikan berkah semuanya soleh. Dengan yang kita ini, jadi kita azkar, makanya dan fajol jadi anak yang soleh. Hafizul Quran, menjadi anak yang dapat ilmu bermanfaat, insyaallah. Pak, kalau anak yang mau masuk ke pondok jangan dihalangi ya Pak ya. Masukkan anak Anda ke pondok. Orang mikir aku harus nyambut gawe apa, masukkan ke pondok. Lebih aman, urusan rezeki dengan pasrah mawon datang Gusti pasti dapat ada mungkin. Jangan halangi anak ke pondok suruh dengan motivasi anak untuk ke pondok. Zaman sekarang zaman ngeri. Saya sekarang sudah mau saya tutup, tapi saya tambah tingkat satu lagi bedanya tahu aja. Dia mengaji. Datengin sama satu. Tapi gimana hukumnya buka warnet? Saya berarti tergantung tujuannya. Udah nyampe ya baik. Saya udah usaha nih. Setiap ada yang buka situs porno, saya matikan langsung dari komputer induknya. Kelihatan langsung saya bisa matikan. Enak lu, apa sih? Usum dong nonton niku. Buka gambar-gambar. Wah, rada polos kula niku. Dijawab sama yang punya warnet tadi. Allah nih, rata-rata yang ke warnet lihat video porno anak usia kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang usianya lebih daripada itu wis nemu cara dhewe sing ora ketok wong. Alhamdulillah min. Hati-hati. Kalau Pak, hati-hati. Kalau HP terus Pak, benermu. Kalau HP terus dulu, jenengan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau sampai anak Anda lihat yang haram, jangan beli kita mau urusan. Sholat jenengan, puasa jenengan bisa rontok sia-sia. Dengan tidak perhatian dalam mengurus anak pun bisa membermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa du'a bil afiyah wa tamam syukur rabbana wa kullana wa lana Allahumma aftah alaina wa ala awladina wa ala tilabatina wa ala akhina dafa wa asgaf futuhal hanifin yafaqina wa iyahum fiddin wa alina wa iyahum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam. Kesaking buat ibu semantan, kira lagi ibu buat tentang kawasan kakara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.